Shalom, saudara-saudari sekalian. Kiranya kita semua dalam kondisi yang baik, tapi pasti akan ada masa di mana kita merasakan tawar hati. Dan terkait hal itu, hari ini saya akan membagikan refleksi seputar bagaimana kita menghadapi tantangan di dalam pelayanan sehingga kita tidak tawar hati. Saya akan membacakan bagi kita semua dari 2 Korintus 4 ayat 16, meskipun saya encourage saudara-saudari untuk membaca secara utuh 2 Korintus 4, 1-18. Ayat 16 berkata demikian, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari." Sedikit konteks dari firman Tuhan yang barusan kita baca tersebut sebagai berikut. Ketika Paulus mengatakan bahwa dirinya tidak tawar hati, secara khusus yang ia maksudkan adalah dalam pelayanan yang ia dan rekan-rekannya lakukan. Dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 1, "Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati." Dan mari kita coba dalami apa saja yang Paulus alami dan hidupi dalam pelayanannya sehingga ia terus berjalan dan tidak tawar hati. Paulus tetap melayani meskipun ada penolakan dari kelompok orang di Korintus. Ia melayani dengan hati yang tulus tanpa bermaksud mencari keuntungan dari mereka yang dilayani. Yang ia kabarkan adalah Kristus sendiri, bukan dirinya. Tetapi pun demikian, ada yang menolak pelayanan Paulus. Paulus tetap melayani walaupun ia mengalami sejumlah penderitaan. Hanya kekuatan dan kuasa Yesus yang memberikannya kekuatan untuk bertahan. Pada 2 Korintus 4 ayat 8-9 terdapat analogi tentang kematian dan kehidupan Yesus yang Paulus hidupi dalam pelayanannya. Ada 4 kontras yang bisa kita temukan di sana. Dalam segala hal kami ditindas, menggambarkan kematian, namun tidak terjepit kehidupan. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Dan yang terakhir, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Jika 2 poin sebelumnya bicara tentang kesulitan yang membuat Paulus bisa tawar hati dalam pelayanannya, maka dalam ayat 13-15 memberikan penekanan pada hal positif yang mendorongnya dalam pelayanan. Paulus tetap melayani karena teladan iman orang-orang yang percaya di masa lampau termasuk Yesus Kristus, dan karena ia tahu bahwa Tuhan dimuliakan melalui pelayanannya bagi orang lain. Dan terakhir, Paulus tetap melayani meskipun dikatakan manusia lahiriahnya semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batiniah dibaharui sehari ke sehari. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Pada dasarnya ini merupakan penegasan dari beberapa hal yang sudah kita bahas sebelumnya. Pertama, Paulus sadar dan bersyukur bahwa di tengah segala tantangan Tuhan tetap beserta dengan dia. Ia mendapatkan kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah. Itu kita bisa temukan di ayat 7-12. Kedua, Paulus bersyukur bahwa dalam pelayanannya menjadi saksi bahwa kematian dan kebangkitan Yesus menjadi nyata dalam hidupnya. Ayat 13. Dan ketiga, hidup dengan pengharapan bahwa kemuliaan kekal akan diperoleh oleh orang-orang yang dipilih dan dikasihi Allah. Paulus hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pengharapan itu merupakan bahan bakar yang kuat dalam pelayanan. Dan keempat, Paulus berusaha untuk menjalani hidup yang berkenan kepadanya. Dan itu digambarkan dalam 2 Korintus 4 dan 2 Korintus 5. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita hidupi dari pembacaan hari ini. Yang pertama, mari kita semua mengambil bagian aktif dalam pelayanan. Apa itu pelayanan?
Kalau boleh memberikan definisi sederhana, pelayanan adalah upaya untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus melalui perkataan dan perbuatan yang selaras dengan transformasi pribadi oleh pertolongan Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi. Upaya untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus melalui perkataan dan perbuatan yang selaras dengan transformasi pribadi oleh pertolongan Roh Kudus. Pelayanan itu tidak mudah, tapi tetaplah melayani, dan melayani dengan tidak tawar hati. Kedua, terus belajar untuk mengucap syukur. Sangat mudah bagi kita untuk mengeluh, komplain, pahit hati dengan banyak hal dalam pelayanan. Tapi marilah kita belajar untuk terus menghitung berkat, bersyukur setiap hari. Dan ketiga, kalau tadi bicara bersyukur itu melihat ke belakang apa yang sudah terjadi, tapi hidup kita juga berjalan ke depan. Untuk itu kita harus terus belajar untuk menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Apa yang kita yakini sebagai sumber pengharapan pada masa depan akan memberikan kekuatan sekaligus keyakinan dalam menjalani kehidupan pelayanan. Keempat, mari belajar juga untuk terus menjalani kehidupan yang selaras dan berkenan dengan apa yang dikehendaki Allah, tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Selamat melayani. Kita tidak sedang berpura-pura bahwa pelayanan itu selalu indah, aman, damai. Tidak. Pelayanan itu berat, penuh tantangan, tidak mudah sama sekali. Tapi mari kita jalani dengan tidak tawar hati, karena kasih karunia Allah nyata bagi kehidupan pelayanan Anda dan saya. Tuhan memberkati.